Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada? Senang sekali di pagi hari ini, Sabtu, kami menemani Anda dalam program kajian rutin yang diasuh oleh guru kita Ustadz Abu Abdillah Syarul Fatwa LC Hafizullah Ta'ala. Pembahasan kita masih membahas tentang salah satu karya beliau, yakni Wanita dan Mode, cara berhias sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia SAW. Dan Alhamdulillah kita telah masuk di bab ke-13 seputar tentang fatwa ulama, seputar tentang tata rias wanita. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang fatwa-fatwa ulama terkait tentang beberapa alat-alat kosmetik dan kemudian menindik hidung. Insyaallah ta'ala di kesempatan pagi hari ini Ustaz akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yakni seputar tentang sepatu dan pakaian dari kulit binatang dan seterusnya. Kami juga mengundang Anda dalam segmen soal jawab untuk bisa bergabung dan bertanya terkait dengan pembahasan yang nanti disampaikan oleh Ustaz. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bisa menghubungi di nomor di bawah ini, di nomor 0811 900 7912 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Adapun bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811 900 7913. Insyaallah ta'ala kami akan memberikan kesempatan bagi Anda setelah nanti Ustadz menuntaskan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Dan kami persilakan bagi Anda untuk bersiap-siap untuk mencatat faedah-faedah penting yang nanti disampaikan oleh Ustadz. Alhamdulillah Ustadz sudah berada di studio Ahsan TV. Sebelum memulai kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan. Kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan merasakan kebahagiaan dan kenyamanan. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan tidak terputus sampai hari ini, menunjukkan pada kita betapa sayangnya dan luasnya kasih sayang Allah kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya dan pengikutnya yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku kaum muslimah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan buku Wanita dan Mode sampai pada bab fatwa ulama seputar tata rias wanita. Fatwa yang ketiga berhubungan dengan sepatu dan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Dewasa ini kita sering mendapati beberapa aksesoris yang dipakai oleh kaum wanita muslimah terbuat dari kulit binatang. Apakah itu tasnya dari kulit binatang,
ataukah sepatunya, ya, atau bahkan bajunya. Bagaimana pandangan para ulama dengan perhiasan-perhiasan ini yang terbuat dari kulit binatang? Yang pertama, mari kita dengarkan fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau dahulu adalah mufti am, ya, pimpinan umum komisi fatwa di Saudi Arabia yang ditunjuk resmi oleh negara. Beliau menjadi pimpinan dalam memberikan fatwa dan menerima pertanyaan dari masyarakat. Beliau pernah ditanya, pertanyaannya adalah, akhir-akhir ini kami sering berdebat sengit berkenaan dengan masalah pembuatan pakaian dari kulit. Kemudian di antara saudara-saudara kami ada yang mengetahui bahwa pakaian kulit tersebut biasanya dibuat dari kulit babi. Jika memang benar, bagaimana hukum memakainya? Apakah memakainya dibolehkan bagi kita menurut ketentuan agama? Jadi sebagian baju, pakaian, sepatu, tas itu terbuat dari kulit babi. Apakah boleh dipakai atau tidak? Bagaimanakah ketentuan agama? Syekh menjawab, Nabi SAW telah menegaskan, idza dubigol ihabu faqad tahura. Jika kulit itu disamak, maka dia telah suci. Apabila kulit itu disamak, maka dia telah suci. Dalam hadis lain Nabi bersabda, dibagu juludil maitah tahuruha. Menyamak kulit bangkai binatang adalah cara untuk menyucikannya. Hadis ini mengatakan kalau kulit itu disamak maka dia telah suci. Disamak itu adalah, ya, kulit tersebut yang sudah menjadi bangkai, ya, kulit hewan itu dibersihkan dari bulu-bulunya. Maka Nabi mengatakan kalau kulit itu disamak, yang tadinya statusnya bangkai, najis, sehingga ketika sudah disamak jadi suci, tidak lagi statusnya bangkai yang najis. Dikuatkan dalam hadis lain, dibagu juludil maitah tahuruha, menyamak kulit bangkai binatang. Bangkai binatang itu kan najis, ya. Menyamak kulit bangkai binatang, cara untuk menyucikannya. Artinya setelah dia jadi najis bisa suci kalau kulitnya dibersihkan, disamak, ya, dipisahkan antara kulit bulu-bulunya dengan kulitnya, itu namanya disamak. Nah, para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Apakah maitah bangkai di sini umum, mencakup semua bangkai binatang, baik yang semasa hidupnya halal atau semasa hidupnya haram? Jadi di sini tuh maitah ini apa maksudnya? Ada hewan-hewan, binatang-binatang yang semasa hidupnya haram dimakan. Apakah juga ketika mati kemudian kita samak kulitnya bisa jadi suci? Karena pada saat hidup aja dia nggak boleh dimakan, nah gitu. Apalagi sudah mati jadi bangkai, ya. Ataukah hadis ini khusus untuk hewan-hewan yang semasa hidupnya dia halal dimakan? Kemudian saya menjelaskan, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Apakah ketentuan hukum dalam hadis tersebut bersifat umum dan mencakup seluruh kulit bangkai binatang, atau bersifat khusus, hanya kulit bangkai binatang yang halal disembelih? Jadi ulama dalam menafsirkan hadis ini itu berbeda pendapat. Bangkai di situ maksudnya semua hewan yang halal maupun yang haram, ataukah khusus yang halal saja yang saat binatang ini masih hidup halal disembelih? Yang misalkan ayam, sapi, kambing, ini kan semasa hidupnya kita halal memakan kambing kalau disembelih. Sedangkan harimau, macan, dia disembelih saja nggak halal. Ya, kita misalkan ada yang berhasil menangkap macan, kemudian disembelih kayak nyembelih kambing. Apakah macannya boleh dimakan? Tentu tidak boleh, ya. Nah, ulama berselisih dalam masalah ini. Tidak diragukan lagi. Kemudian kata Syekh menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwa kulit bangkai binatang yang halal disembelih seperti unta, sapi, kambing, dan binatang suci lainnya yang telah disamak diperbolehkan memakainya untuk segala sesuatu menurut pendapat ulama yang paling kuat. Syekh mulai menjelaskan. Karena ulama berselisih pendapat tentang maksud bangkai,
maka beliau merinci, kalau bangkai hewan tersebut adalah dari binatang yang halal disembelih semasa hidup, maka kulitnya setelah disamak bersih, suci. Misalnya kita lihat ada kambing mati tidak disembelih. Statusnya apa kalau ada kambing mati tidak disembelih? Bangkai. Kita ambil kulitnya saja. Kemudian kita pisahkan bulu-bulunya. Ya, berarti sudah disamak. Status kulit kambing yang bangkai ini bisa jadi suci kalau sudah disamak. Ini nggak diragukan. Boleh kulitnya dipakai buat bikin tas. Boleh kulit kambing tersebut yang sudah disamak bikin sepatu. Tidak diragukan. Kenapa? Karena dia kulit bangkai dari binatang yang halal disembelih semasa hidup. Ini nggak ada perselisihan kalau masalah ini. Kulit sapi, kulit apa, kulit ayam, ya misalkan, ya boleh. Walaupun sudah jadi bangkai, boleh dimanfaatkan. Sementara itu, mengenai kesucian kulit babi, anjing, dan binatang sejenisnya yang tidak halal disembelih. Sekarang perinciannya yang kedua. Kalau tadi dari binatang yang halal disembelih, tidak diragukan halal kulit bangkainya untuk dipakai, dimanfaatkan. Sekarang untuk kulit babi. Babi itu kan binatang haram semasa hidupnya. Kita sembelih pun nggak boleh dimakan. Maka sungguh sangat mengherankan ada orang-orang tokoh di negara kita makan babi. Padahal jelas babi itu haram. Atau kulit anjing atau binatang sejenis yang tidak halal disembelih yang telah disamak. Maka dalam masalah ini telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, di mana pendapat yang lebih berhati-hati mengharuskan untuk tidak memakainya sebagai pengamalan sabda Nabi, "Famanittaqas syubuhati istabra'a lidinihi wa irdihi." Barang siapa menjauhi hal-hal yang subhat, berarti dia telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Jadi kalau kita boleh rinci, kulit binatang, kulit bangkai binatang bisa menjadi suci, ya. Ini dilihat kondisi binatangnya. Kalau binatangnya yang sudah jadi bangkai, dia termasuk binatang yang halal disembelih ketika masih hidup, maka boleh dipakai kulitnya, ya, dengan syarat disamak, bersihkan. Boleh dimanfaatkan kulit bangkai binatang yang halal disembelih tersebut, baik untuk sepatu, tas, dan lainnya. Tapi jenis kedua, kalau binatang tersebut adalah binatang yang haram disembelih ketika masih hidupnya, seperti binatang babi, binatang anjing, dan selainnya, maka kata Syekh yang lebih hati-hati untuk tidak memakainya. Yang lebih hati-hati kulit babi, kulit anjing itu nggak usah dipakai walaupun sudah disamak. Kenapa? Alasannya lebih hati-hati dan mengamalkan sabda Nabi, barang siapa yang menjauhi hal-hal yang syubhat. Syubhat itu yang rancu, yang masih ragu, berarti dia telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Ya, kalau kita ragu dalam satu hukum, ini halal atau tidak, ini suci atau najis, tinggalkan. Karena kalau kita tinggalkan, berarti kita telah menjaga agama kita dan kehormatan kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ya, jadi kaum muslimah, bila Anda ingin pakai tas kulit, ya kulitnya tanya dulu. Kulit apa ini? Kulit sapi. Oh ya, halal walaupun sudah jadi bangkai, dengan syarat disamak. Kulit kambing. Atau tidak usah jauh-jauh, kaum pria pakai jaket kulit. Biasanya jaket kulit itu terbuat dari kulit apa? Kulit buaya. Kulit, ya kulit. Misalkan kulit dari sapi. Kulit sapi halal, boleh. Tapi yang harus diwaspadai kalau itu terbuat dari binatang buas. Ini jaket kulitnya dari apa, Mas? Oh, ini mah jaketnya dari macan tutul. Wih. Kalau dia dari macan tutul, kata Syekh, yang berhati-hati kita tinggalkan. Kenapa? Karena macan tutul itu termasuk binatang yang tidak halal disembelih semasa hidupnya. Jadi macan tutul itu haram dimakan.
Kita sembelih saja haram, apalagi sudah jadi bangkai. Ya, disembelih saja tidak menjadikan macan tutul jadi halal, apalagi cuma disamak. Maka kata Syekh, yang lebih berhati-hati kalau dari asal kulit itu binatang yang haram disembelih, haram dimakan, jangan dipakai, jangan dimanfaatkan. Kemudian ada faidah pakaian dari kulit binatang yang haram dimakan. Memakai pakaian terbuat dari kulit binatang yang haram dimakan seperti binatang buas, maka pendapat terkuat adalah tidak boleh. Ya, ini sebagai faidah saja. Pendapat terkuat tidak boleh. Inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas sahabat dan tabi'in. Dikuatkan juga oleh Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berdasarkan hadis Naha Rasulullah SAW anjuludis siba'. Rasulullah SAW melarang dari kulit binatang buas. Kemudian apa hukumnya sholat dengan berbaju dari kulit binatang? Bagaimana hukumnya jika sholat dengan memakai baju dari kulit binatang? Dari Anas bin Malik bahwasanya Umar bin Khattab melihat seorang sedang sholat dan dia memakai kopiah yang terbuat dari kulit serigala. Maka Umar radhiyallahu anhu membuang kopiah tersebut seraya berkata, apa pengetahuanmu, barangkali dia tidak disembelih. Ya, jadi kalau boleh kita kuatkan pendapat bahwa kulit binatang dari binatang yang haram dimakan, itu yang lebih kuat tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dipakai. Ya, baik itu untuk perhiasan, untuk pakaian, tidak boleh, karena ini lebih berhati-hati. Ya, ada sebagian ulama yang berpendapat hadis sucinya kulit binatang adalah dengan disamak umum, baik binatang yang halal maupun binatang yang haram. Namun kalau kita mau lebih berhati-hati, meninggalkan kulit-kulit binatang yang haram dimakan itu lebih selamat. Karena kulit tersebut walaupun sudah disamak, dia tetap najis, haram, ya. Karena semasa hidupnya binatang-binatang ini tidak halal disembelih. Disembelih saja tidak menjadi halal, apalagi cuma disamak setelah jadi bangkai. Baik, kita beralih pada permasalahan berikutnya adalah memanjangkan kuku dan pakai kuteks. Bagaimana pendapat ulama dalam hal ini? Yang pertama adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Soal apa hukumnya memanjangkan kuku dan memakai kuteks, perlu diketahui bahwa saya berwudu dahulu sebelum memakai kuteks tersebut. Keadaannya tetap demikian selama 24 jam, kemudian baru saya bersihkan. Jawab, memanjangkan kuku menyelisih sunnah, karena Nabi bersabda, khamsun minal fitrah. Al-khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa taklimul awafir wa qashu as-sarib. 5 perkara termasuk fitrah: khitan, bersihkan bulu rambut di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. 5 perkara di atas tidak boleh dibiarkan melebihi 40 hari, karena sahabat Anas berkata, Rasulullah memberikan waktu kepada kami dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan tidak boleh dibiarkan melebihi 40 hari. Dan memanjangkan kuku termasuk bentuk tasyabuh kepada binatang dan orang kafir. Adapun memakai kuteks, ini jawabannya, tidak memakainya adalah lebih utama dan lebih berhati-hati. Jika memakainya, maka harus dihilangkan sebelum bersuci dari hadas kecil maupun besar, karena hal itu dapat menghalangi sampainya air wudhu ke atas kuku. Ya. Jadi Syekh ketika ditanya tentang hukum kuteks, beliau jelaskan dulu hukum manjangan kuku itu meniru orang kafir. Adapun memakai kuteksnya yang lebih utama dan lebih hati-hati, kalau memakainya, ya, ini kita akan bersuci, harus dibersihkan dulu. Kita akan bersuci dari hadas kecil maupun besar, dibersihkan dulu kutek-kutek kuku yang kita pakai. Karena kuteks itu bisa menghalangi sampainya air ke atas kuku. Jadi lebih utama kalau kita pakai kuteks, misalnya kita wudhu dulu baru pakai kuteks, silakan, tapi harus tahan. Jangan batal untuk sholat asar, maghrib, isya. Karena kalau batal, kemudian kita ingin sholat asar, Anda harus bersihkan dulu kuku tersebut dari kuteks. Karena kuteks itu zat-zat kimia, ada yang menghalangi sampainya air wudhu ke kuku. Dan ini sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Fatwa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau berkata, memakai kuteks dan memanjangkan kuku termasuk kebiasaan yang jelek. Berasal dari para wanita fajir Eropa, dan perkara ini telah melanda mayoritas wanita muslimah. Mereka mewarnai kuku dengan warna merah dan memanjangkannya. Perbuatan semacam ini dikerjakan pula oleh sebagian pemuda
Sungguhnya perkara ini termasuk kategori mengubah ciptaan Allah yang berimbas laknat terhadap pelakunya sebagaimana yang telah engkau ketahui. Dan hal ini juga termasuk tasyabbuh kepada wanita kafir yang jelas-jelas terlarang sebagaimana dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Ya, jadi beliau lebih menekankan ditinggalkan kalau pakai kuteks karena itu kebiasaan orang kafir. Pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, apa hukumnya memakai kuteks? Beliau menjawab, tidak boleh bagi seorang wanita untuk memakai pewarna kuku semacam ini jika dia akan sholat. Karena hal itu dapat menghalangi sampainya air wudhu. Segala sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air wudhu maka tidak boleh dipakai. Adapun jika memakainya ketika dalam keadaan tidak sholat, sedang haid, maka tidak mengapa. Hanya saja perlu diingat bahwa perbuatan-perbuatan semacam ini termasuk kekhususan wanita-wanita kafir. Maka tidak boleh memakainya karena termasuk bentuk tasyabbuh kepada mereka. Ya, jadi saudariku yang dimuliakan Allah SWT, kalau Anda ingin pakai pewarna kuku, pakailah yang alami. Apakah dari hina atau dari bahan-bahan alami lain, ya, yang bisa memunculkan warna pada kulit, pada kuku kita. Karena kalau pakai kuteks, sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kuteks itu ada bahan-bahan kimia yang dia tidak tembus air. Jadi kalau kita siram air itu gak kena kuku, tapi kena bahan kuteks yang di atas kuku. Jadi dia tidak meresap. Tidak meresap ke bawah sampai ke kuku. Maka ini tidak boleh. Karena kita dalam berwudu, air itu harus kena seluruh anggota badan, anggota wudu. Kalau tangan ya kena kulitnya. Bukan kena, misalkan kita pakai apa? Ada nggak sarung tangan besi? Ya, anggaplah sarung tangan besi. Kemudian kita berwudu pakai sarung tangan besi. Air itu kan nggak bisa kena kulit tangan, karena ada penghalangnya sarung tangan besi. Nah, begitupun kuteks. Ketika kita berwudu, kuteks yang dipakai ini kena air, dia nggak mengenai kuku, maka itu tidak boleh. Karena dalam berwudu itu harus sampainya air ke bagian anggota wudu. Ya, maka lebih baik dihindarkan. Kemudian kuteks itu juga termasuk kebiasaan orang kafir dan kita diperintahkan tidak boleh mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang non muslim. Lajnah Daimah semacam MUI-nya Saudi Arabia. Nah, itu Lajnah Daimah. Apa hukumnya memakai kuteks kuku bagi seorang wanita? Mereka menjawab, ya, adapun memakai kuteks maka tidak boleh karena dapat menghalangi sampainya air ke kuku ketika wudhu dan mandi. Jadi jawabannya sama. Tidak boleh dengan alasan menghalangi sampainya air wudhu ke atas kuku. Tapi kalau kuteks pewarna kuku ini alami, ya, yang tidak sampai membuat kuku terhalangi dari air, boleh-boleh saja. Bahkan dianjurkan bagi wanita muslimah. Selanjutnya adalah permasalahan sandal dan sepatu bertumit tinggi. Kita lihat dan dengarkan fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Apa hukum Islam tentang sepatu yang bertumit tinggi? Jawabnya, hukum yang paling minimal adalah sangat dibenci. Dengan alasan pertama, termasuk bentuk penipuan, karena seorang wanita akan terlihat lebih tinggi padahal aslinya tidak. Alasan kedua, kenapa sangat dibenci? Karena membahayakan bagi wanita, bisa jadi dia terjatuh. Alasan ketiga, membahayakan secara kesehatan sebagaimana dikatakan oleh para dokter. Ya, saudariku yang dimuliakan Allah, sekarang ini model sepatu, model sandal macam-macam. Ada model sepatu yang haknya tumitnya itu tinggi. Ya, ini tidak boleh karena menyerupai perbuatan wanita-wanita Bani Israel dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Wanita-wanita Bani Israel yang kelihatan pendek, mereka akan memakai kaki palsu. Memakai kaki palsu terbuat dari kayu, kemudian mereka berjalan. Ketika sampai di depan laki-laki yang mereka senangi, mereka akan bunyikan kaki-kaki mereka. Supaya orang tahu, oh, ini kok jadi tinggi orangnya. Nah, itu jadi sudah ada asal muasalnya. Memakai sepatu tumit tinggi itu asal-asalnya dari wanita-wanita Bani Israel yang mereka ingin nampakkan kecantikan mereka di depan laki-laki yang mereka senangi. Jadi pakai kaki palsu terbuat dari kayu, karena zaman dulu kan belum ada yang canggih-canggih. Ya.
Terbuat dari kayu, mereka jalan sampai di kelompok laki-laki yang mereka senangi, nanti mereka akan bunyikan kaki-kaki mereka agar tahu bahwa mereka pakai gelang emas, agar tahu bahwa saya pakai sepatu palsu. Dan itu tidak boleh. Ya, paling minimal kata Syekh, hukumnya sangat dibenci, satu, karena membahayakan bagi si wanita yang memakai sepatu sandal bertumit tinggi. Kalau kepleset, jatuh, bahaya. Kedua, penipuan. Penipuannya apa? Kelihatan lebih tinggi padahal tidak seperti itu. Dan ketiga, secara kesehatan juga tidak baik. Baik, para ibu wanita muslimah dimanapun Anda berada, sekarang bagaimana dengan sandal? Dia tidak hanya tumitnya yang tinggi. Memang bahannya itu dibuat tebal. Kan ada ya sandal-sandal seperti itu. Dari ujung ibu jari sampai tumit emang tebal semua. Jadi kalau dipakai, ya tentunya akan beda tingginya antara sandal biasa, ya sandal jepit misalkan. Kemudian ada sandal yang model baru sekarang dibuat tebal semua dari ujung ibu jari sampai tumit. Apa hukumnya sandal sepatu semacam ini? Ya. Memakai sandal sepatu yang kelihatan lebih tebal ini bukan hanya tumit saja. Dari sisi membahayakan, dia tidak membahayakan. Karena semuanya tebal. Kalau tumitnya saja yang tebal itu kan seperti atasnya yang tinggi, belakangnya tinggi, bawahnya rendah. Ini riskan untuk mendapatkan jatuh dan seterusnya. Tapi kalau tebal semua bisa lebih aman. Tapi dari sisi penipuannya, sampai tidak, minimalnya memakai sandal yang semuanya agak tinggi itu minimalnya merubah kondisi ketinggian badan kita, ya kan? Dan itu bukan termasuk perkara yang diinginkan oleh syariat. Syariat itu ingin kita itu tampil apa adanya sebagaimana yang diciptakan oleh Allah SWT tanpa merubah-rubah. Apakah boleh memakainya? Boleh. Karena dari sisi bahayanya tidak bahaya. Ya tidak bahaya karena rata dia, tebalnya rata dari ujung ibu jari sampai tumit, boleh. Ya. Terlebih lagi dia sifatnya elastis, ya dari bahan-bahan plastik, bahan-bahan karet yang ringan, yang semakin lama dipakai akan membuat semakin tipis. Beda dengan sepatu yang tumitnya saja yang tinggi. Ini benar-benar sangat berbahaya bagi wanita muslimah dan juga benar-benar membahayakan secara kesehatan. Karena hanya tumitnya saja yang dibuat tinggi dan itu tidak membuat nyaman. Bagaimana pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Beliau mengatakan sandal atau sepatu yang bertumit tinggi tidak boleh jika melebihi kebiasaan dan membawa ke dalam perkara tabarruj serta menampakkan wanita lebih dari biasanya sehingga orang akan melihatnya. Jadi patokan yang perlu digarisbawahi di sini, tidak boleh jika melebihi kebiasaan. Orang pakai sandal, kebiasaan ketebalannya itu seberapa sih? Sandal. Kalau sandal gunung tebelnya seberapa? Ya itu masih wajar karena sesuai kebiasaan. Tapi kalau sudah di luar kebiasaan, sepatu tumitnya saja yang tinggi itu sudah di luar kebiasaan. Maka tidak boleh dipakai. Allah berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Maka segala sesuatu yang bisa menimbulkan tabarrujnya seorang wanita hingga dia tampak dan berbeda di antara kaum wanita dari sisi berhias, hal itu diharamkan dan tidak boleh bagi wanita tersebut. Ya. Jadi kalau pakai sepatu tumitnya saja yang tinggi, ini kan kelihatannya beda banget dengan yang lain, yang membuat orang akan memusatkan perhatian kepada yang memakai. Tentu ini tabarruj, menampakkan kecantikan pada orang lain. Lajnah Daimah, Komisi Fatwa, ya lembaga fatwa MUI-nya Saudi Arabia, mereka ditanya apa hukumnya memakai sepatu atau sandal yang bertumit tinggi. Mereka menjawab, memakai sandal atau sepatu yang bertumit tinggi tidak boleh, karena hal itu bisa membuat wanita terjatuh dan seorang manusia diperintahkan untuk menjauhkan perkara yang membahayakan dirinya. Dan juga memakai yang demikian akan terlihat semakin tinggi dari aslinya, dan ini adalah bentuk menampakkan perhiasan yang sebenarnya tidak boleh ditampakkan oleh seorang wanita mukminah. Jadi karena membahayakan nggak boleh dipakai.
Tambah lagi apa? Menampakkan perhiasan. Jadi dia kelihatan lebih tinggi, padahal menampakkan perhiasan itu tidak dibolehkan. Kita ambil permasalahan tentang operasi kecantikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau merinci operasi kecantikan ada dua macam. Pertama, operasi kecantikan dengan tujuan untuk menghilangkan aib yang dia miliki karena sebab kecelakaan atau lainnya. Maka ini tidak mengapa. Karena Nabi SAW memberi izin kepada seorang yang terputus hidungnya saat perang untuk mengambil hidung buatan dari emas. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan aib karena terputusnya hidung. Seorang yang melakukan operasi semacam ini bukanlah tujuannya untuk mempercantik diri agar lebih sempurna dari apa yang Allah telah ciptakan atasnya, akan tetapi sekedar menghilangkan aib yang ada. Keadaan kedua, macam yang kedua, operasi kecantikan agar lebih sempurna. Tujuannya bukan untuk menghilangkan aib, maka jenis ini haram hukumnya tidak boleh. Karena di dalamnya terdapat upaya untuk mempercantik diri agar lebih sempurna, bukan untuk menghilangkan aib. Saudariku yang dimuliakan Allah, sekarang ini operasi kecantikan sangat banyak. Apa yang disebut dengan oplas, operasi plastik, atau operasi yang lainnya. Maka ulama menjelaskan, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau merinci operasi kecantikan ada dua keadaan. Keadaan pertama, jika tujuannya menghilangkan aib. Contoh, bibir sumbing. Kalau ada wanita bibirnya sumbing, kira-kira dia jalannya percaya diri nggak? Tidak percaya diri. Atau ada wanita hidungnya lubangnya ke atas, misalnya, kalau ada. Ini kan aib. Orang nggak percaya diri tuh kalau keluar rumah ketemu teman bibirnya sumbing atau lubang hidungnya ke atas. Kemudian si wanita ini operasi, bukan untuk cantik, tapi hanya untuk menutupi aibnya. Bibir sumbingnya jadi rata, lurus lagi. Lubang hidungnya kembali normal ke bawah, bukan ke atas. Ini namanya menutupi aib. Kalau tujuan operasi kecantikan menutupi aib, boleh. Contoh lain, kita punya tanda lahir di wajah gede. Ini akan membuat aib jika orang melihatnya. Nah, ketika kita tidak percaya diri karena ada tanda lahir yang besar di wajah, kemudian kita operasi plastik atau operasi kecantikan, tujuannya untuk menghilangkan tanda lahir ini, hanya menghilangkan aib, boleh. Yang tidak boleh itu jenis operasi kecantikan yang kedua. Apa? Yaitu operasi kecantikan agar kelihatan lebih cantik, agar kelihatan lebih sempurna, bukan dalam rangka menghilangkan aib. Dagunya ingin dibuat tirus, tahu tirus? Ya. Lancip. Akhirnya ditanam benang, ditarik. Ya, orang jatuh ke luka, ya, ditarik-tarik. Kemudian apalagi? Supaya hidungnya mancung. Hidungnya mancung. Dibuat bagaimana hidungnya seindah mungkin. Dioperasi. Operasi kecantikan. Ini namanya bukan menutupi aib. Kalau menutupi aib boleh. Tapi kalau bukan aib demi lebih sempurna, ya, biar proporsi wajahnya itu seimbang antara alis dengan hidung sama, ya, akhirnya operasi kecantikan, ini yang tidak boleh karena merubah ciptaan Allah, dan itu sangat banyak dilakukan oleh wanita muslimah. Pengen punya pipinya cubi itu apa? Bisa dicubit. Nah, jadinya operasi tambahin apa? Tambahin lemak. Yang lemaknya kebanyakan, ya, manusia itu kan ya serba kurang puas. Yang pipinya kurus pengen tambah lemak supaya dicubit, yang pipinya sudah kebanyakan lemak akhirnya sedot lemak. Ada ya? Banyak wanita-wanita muslimah melakukan operasi kecantikan sedot lemak, sehingga kelihatan pipinya semakin berkurang, badannya semakin berkurang. Kalau ini bukan untuk menutupi aib, hanya untuk menyempurnakan kecantikan, itu tidak boleh. Fatwa Lajnah Daimah MUI-nya Saudi Arabia
Mereka ditanya, seorang terkena penyakit berupa munculnya benjolan di dadanya. Benjolan ini menimbulkan sakit, tetapi akhirnya rasa sakit tersebut hilang. Hanya saja benjolan tersebut tetap ada, tidak hilang. Apakah boleh baginya untuk melakukan operasi untuk menghilangkan benjolan tersebut? Jawabnya boleh baginya untuk operasi menghilangkan benjolan tersebut jika dia yakin bahwa operasi tersebut bisa berhasil dan tidak menimbulkan efek samping berupa bahaya yang lebih tinggi atau semisalnya. Jadi untuk menghilangkan aib nggak ada masalah kita operasi kecantikan. Misalkan ada benjolan di leher sini, benjolan rasa sakitnya hilang, cuma benjolannya nggak hilang. Kita ingin operasi, boleh, karena itu untuk menghilangkan aib. Beda untuk lebih cantik, lebih sempurna, itu yang tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Baik, inilah para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT seputar fatwa ulama tentang tata rias wanita dari sudut pandang berbagai macam permasalahan yang tentunya kita harus mendengarkan fatwa-fatwa para ulama. Karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para ulama mereka diberikan kelebihan dengan ilmu. Dengan bertanya kepada para ulama berarti kita mengamalkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, para ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Inilah letak pentingnya kita menuntut ilmu agama dengan banyak bertanya kepada ahlinya, pada para ulama yang mereka diberikan ilmu yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa memutuskan hukum-hukum yang terlihat sulit dan mereka bisa memberikan bimbingan pada kita semua. Allah alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas nasihat yang telah disampaikan di pagi hari ini terkait tentang beberapa poin-poin penting yang terkait tentang hukum-hukum seputar tata rias yang disampaikan oleh para ulama. Baik para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silahkan nanti menghubungi kami di nomor 0811-900-7912. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811-900-7913. Insyaallah ta'ala kita akan memberikan kesempatan setelah kita jeda berikut ini. Para pemirsa Hasan TV, kita masih masuk ke dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di nomor 0811-900-7912. Dan bagi yang bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0811-900-7913. Alhamdulillah sudah ada penelpon pertama, kami persilahkan. Ya, kami persilahkan. Ya, dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, Pak Saleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustaz, kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema. Yang pertama, apakah ada sunahnya jika kita selalu menjaga wudhu? Artinya setiap batal kita berwudhu. Pertanyaan kedua, apakah ada sunahnya kalau kita selalu menjaga sholat 2 rakaat? Maksudnya kalau ada kesempatan di luar larangan waktu sholat, kita memanfaatkan sholat 2 rakaat begitu semampunya. Nah, jadi ada 2 pertanyaan itu, Ustaz. Apakah ada sunahnya untuk bisa dilaksanakan? Syukran. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Saleh Haji. Mohon ditunggu jawaban dari Ustaz. Fadhil Ustaz. Baik, dari saudara kami Pak Saleh Haji yang merupakan pemirsa yang selalu rutin menyimak acara di pagi hari kajian Jumat dan Sabtu ini dan acara-acara lain. Yang pertama, apakah ada sunnahnya kita menjaga wudhu untuk selalu suci? Artinya ketika batal kita berwudhu lagi, ketika batal kita berwudhu lagi. Yang perlu dipahami dalam masalah ini adalah hadis-hadis dari Rasul SAW yang memberikan rekomendasi kepada sahabat Bilal bin Rabah.
ketika Nabi mengatakan, wahai Bilal, terompah sandalmu itu sudah kedengaran di surga. Amalan apa yang kamu lakukan? Beliau menjawab bahwa tidaklah aku memiliki toharoh bersuci kecuali aku menjaganya. Sehingga setiap batal beliau selalu menjaga wudhu tersebut. Kemudian Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Bilal. Kalau kita berbicara tentang sunnah, definisi sunnah adalah segala sesuatu yang dicontohkan oleh Rasul, baik berupa ucapan atau berupa perbuatan atau persetujuan beliau. Nah, Nabi SAW sebagai manusia yang mulia, utusan Allah, beliau tidak menjaga wudunya. Kalau dilihat dari sabda Nabi dan perbuatannya, Nabi SAW tidak ada berita bahwa beliau selalu bersuci ketika batal. Namun ada sisi persetujuan. Persetujuan amalan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Bilal yang selalu menjaga wudunya. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Bilal itu bukan perkara baru dalam agama. Karena orang-orang yang menyerukan untuk berbuat perkara baru dalam agama, ngambil dalilnya ini hadis Bilal. Itu Bilal melakukan perbuatan bid'ah. Buktinya apa? Selalu menjaga suci. Padahal kan nggak ada contohnya dari Nabi. Ya, mereka menjadikan hadis Bilal ini sebagai alasan untuk melegalkan perbuatan bid'ah dalam agama. Padahal kalau kita cermati, apa yang dilakukan Bilal itu dapat persetujuan dari Rasul. Sementara Anda bikin amalan bid'ah, ya, bukan menjaga wudhu, amalan yang lain. Anda belum dapat persetujuan dari Rasul. Bagaimana mungkin kita samakan dua kasus ini? Ya, sehingga kalau ditanya apakah menjaga wudhu itu termasuk sunnah yang dianjurkan, yang pertama, ada persetujuan dari Rasul kepada Bilal bin Rabah. Apakah ini akan menjadi sunnah yang tetap? Jawabannya tidak, karena sunnah itu adalah sesuatu yang orang melakukannya dalam rangka ibadah, dia dapat pahala. Ya, kalau dikatakan itu adalah persetujuan dari Rasul, benar, persetujuan dari Rasul. Boleh nggak kita melakukannya? Boleh, boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tapi untuk menetapkan ini adalah sunnah yang tetap, sunnah yang harus diamalkan setiap muslim, ini tentunya tidak. Jadi ada dasarnya. Kemudian yang kedua tentang sholat 2 rakaat, selalu menjaga sholat 2 rakaat. Kalau alasannya selalu menjaga sholat 2 rakaat, ini tidak boleh. Tapi yang dibolehkan adalah kita sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah seberapapun rakaat di waktu-waktu yang bukan dilarang untuk sholat. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Misalkan antara maghrib dan isya kita sholat berapa rakaat, boleh. Tapi kalau untuk merutinkan, untuk selalu menjaga, ini perlu dalil khusus dalam masalah ini. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai sunnah yang dianjurkan. Nah, Allah a'lam. Nah, Ustaz khairan atas pertanyaan dari Pak Soleh Haji. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Pertanyaan melalui layanan pesan singkat. Kita baca, Ustaz, dari seorang ukhti muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan. Saya seorang akhwat pernah lupa tatkala menggunakan cat kuku dari kutek. Kemudian saya berwudu dan menunaikan sholat. Lalu pertanyaannya, apakah sholat saya sah dan saya harus mengulangi lagi ketika saya lupa membersihkan cat kuku? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, seorang yang memakai cat kuku, kuteks dengan bahan yang tidak tembus air, kemudian dia berwudu, maka wudunya tidak sah karena airnya itu tidak sampai ke kuku. Karena wudu itu adalah syarat sahnya sholat, sementara wudu kita tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Ya, perlu diperhatikan, dalam berwudu kita harus membersihkan segala penghalang yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, ketika kita tidak melakukan ini karena lupa cat kukunya belum dihilangkan, berarti wudu kita tidak sah. Kalau wudu kita tidak sah, akan berimbas otomatis sholatnya juga tidak sah.
Kenapa sholatnya tidak sah? Karena sholat wudhu itu syarat sahnya sholat. Kan faktornya saya lupa, bukan sengaja. Ketahuilah kaum muslimin, sesuatu yang dilakukan bila sengaja atau lupa, tapi dalam sesuatu yang sifatnya syarat, maka lupa itu tidak dianggap. Anda harus ulang. Misal, kita berwudu, lupa basuh muka. Kira-kira wudu kita sah nggak? Tidak sah, walaupun alasannya lupa. Jadi, kalau alasannya lupa, ini tidak ditolerir untuk sesuatu yang sifatnya syarat. Untuk sesuatu yang sifatnya rukun. Kita sholat, lupa ruku, langsung sujud. Kira-kira rokaat itu dianggap satu rokaat tidak? Kita waladhdallin amin, baca surat An-Nas, selesai, langsung sujud. Lupa saya, lupa ruku. Ruku itu kan rukun, rukunnya di dalam sholat. Jadi kalau kita tinggalkan sesuatu yang rukun atau syarat, baik alasannya lupa atau sengaja, itu nggak sah. Harus diulang. Beda kalau sesuatu itu hanya kewajiban. Contoh kewajiban apa? Tahiyat awal. Tahiyat awal, lupa duduk tasyahud awal. Langsung berdiri rakaat ketiga. Rakaat kedua yang ada tasyahud awalnya dianggap sah. Karena kita hanya lupa. Dan status tasyahud awal itu wajib. Nanti ditambal dengan sujud sahwi. Kalau sesuatu yang rukun, sesuatu yang syarat ditinggalkan baik karena lupa, baik karena sengaja, baik karena belum tahu hukumnya, harus diulang dari awal. Inilah perbedaan antara bab syarat rukun dengan bab kewajiban. Kalau syarat rukun tidak ada tolerir, tidak ada toleransi. Anda meninggalkan karena sengaja atau karena tidak sengaja, lupa, belum tahu hukum, maka harus diulang ibadah tersebut. Beda dengan bab kewajiban. Tasyahud awal wajib, kalau lupa cukup sujud sahwi, tidak usah diulang lagi sholatnya dari awal. Ya, ini harap dibedakan. Nah, kasus kita lupa tetap memakai kuteks tidak dihilangkan, maka wudunya tidak sah. Dan harus diulang wudunya. Otomatis sholatnya juga harus diulang. Tapi kalau kejadian ini sudah lama, 2 tahun yang lalu, maka tidak perlu lagi kita sholat sekarang karena sudah lama, kecuali ingatnya baru beberapa jam kemudian. Nah, ketika dia mendapati masuk waktu berikutnya, tetap diulang. Baik, bagaimana kalau ketika kita lupa menghapus kuteks, otomatis wudhu kita tidak sah, yang seharusnya sholat kita juga tidak sah, diulang lagi, tapi kita sudah masuk waktu sholat berikutnya. Ini berarti lupanya itu, kasusnya ini belum lama, masih dalam 1 hari. Maka setelah masuk waktu sholat berikutnya, tunaikanlah sholat yang tadi tidak sah. Ya, kita tunaikan sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa, hendaklah dia lakukan sholat tersebut saat dia ingat. Tidak ada kafarat, denda apapun selain itu saja. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan seorang ukhti muslimah. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi pertanyaan yang diajukan oleh Anda. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya masih dari seorang ukhti muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila tubuh seorang wanita berubah drastis akibat kehamilan sehingga malu dilihat oleh suami dalam keadaan demikian, apakah boleh seorang istri melakukan operasi kecantikan, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, apabila tubuh seorang istri berubah drastis karena kehamilan, karena dengan kehamilan misalkan badannya lebih berisi atau bahkan melar, ya, jadi wanita muslimah kalau mau lihat tubuh langsingnya, lihatlah saat akad nikah. Saat akad nikah itu masih kelihatan aslinya. Tapi begitu punya anak 3, 2 ya, akan berubah dari saat akad nikah. Nah, boleh nggak kita operasi plastik demi menyenangkan suami? Pertanyaannya, berubah drastis itu apa maksudnya? Kalau tadinya berat 40 jadi 60, ini suatu yang wajar. Tidak perlu operasi plastik. Anda lebih banyak olahraga saja untuk membuat badan lebih berisi kembali pada berat yang ideal.
ya. Kita setelah melahirkan tambah gemuk, karena sebagian wanita muslimah kalau melahirkan itu tambah banyak makannya. Ya, karena tuntutan janin dan lain-lain, begitu sudah melahirkan janinnya keluar, efek laparnya masih kerasa, akhirnya makan terus. Tidak terasa timbangan dari 40 naik drastis jadi 60-80. Maka ini perlu dihilangkan dengan olahraga, bukan dengan operasi plastik. Ya, operasi plastik atau operasi kecantikannya dengan apa? Disedot lemaknya. Ya, ini kan cara singkat, padahal bisa dengan cara yang lain. Yang kedua, berubah drastis bentuk tubuhnya maksudnya apa? Apakah itu aib? Ya, cacat yang membuat kita tidak percaya diri di depan suami ataukah apa? Ya. Karena perlu perincian ini. Saya melahirkan tubuh saya berubah drastis. Apa maksudnya? Maksudnya misalkan perut saya tambah apa ya kalau wanita? Perlu dirubah. Ya, kalau bisa dengan cara selain operasi plastik, maka itu yang kita tempuh, bukan dengan cara singkat operasi plastik atau operasi kecantikan. Jadi perkataan tubuh saya berubah drastis, ini perlu dirinci, itu aib atau bukan. Jangan hanya karena kita ingin membuat suami senang, membuat cantik di depan suami, tapi kita menghalalkan hal-hal yang dilarang secara kacamata agama. Nah, Allah alam. Nah, barakallahu fiik atas jawaban dari seorang ukhti muslimah, dan pertanyaan tadi sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan atas keluangan waktu Ustaz di setiap hari Jumat dan Sabtu yang menemani kita di setiap ba'da subuh untuk terus mengkaji ilmu agama, dan kami juga mengucapkan jazakallahu khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus menyimak kajian-kajian yang disiarkan langsung oleh Ahsan TV. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Maka inilah yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.